warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Zul Matika Sivia. Aku dari kelompok 9 presensi 36. Perkenalkan, nama aku Muhammad Robert, presensi 24. Halo semua, perkenalkan nama aku Rasya Dana Zendra, nomor presensi 31. Perkenalkan, nama saya Iqbal Satria. Halo teman-teman. Jadi di sini kita berempat dari kelompok 9. Sudah sampai nih di Holis Benih Ikan. Holis Benih Ikan ini merupakan salah satu tempat budidaya ikan. Di tempat ini membudidayakan beberapa jenis ikan. Salah satunya ada ikan bawal, braskap, patin, dan lele. Nah, coba tebak. Di sini kita bakalan ngasih informasi tentang ikan apa nih? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Hai guys. Halo guys. Kita udah sampai. Ya, kita ikan itu bener banget. Kita udah sini aja. Terus di sini kita bakal nge-review beberapa, nggak beberapa sih, kita seperti itu satu ikan doang, ikan bawal. Salah satu contohnya nih, di sini Ini gede banget loh guys. ya gede banget, sumpah ikannya tuh kayak berapa kilo ya kira-kira? Mungkin sekitar 5 kiloan ya. 5 kiloan ada sih, Lebih mungkin. ya mungkin. Nah, ini bapaknya lagi proses pisahin ikannya yang mau diaktif ya, nah siap dijualin. Terus di sini juga nggak ada ikan bawal, nggak hanya ikan bawal doang sih, di sini ada ikan patin, Gurame, ikan lele, banyak lainnya. Nanti kita di sini cuma ngambil ikan bawal aja. Stay tune ya. Jadi teman-teman, di sini kita udah dengan Bapak siapa? Fauzi. Bapak Fauzi selaku pemilik budidaya usaha benih ikan di Ngerajek. Di sini kita mau tanya-tanya beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Jadi apa sih yang mendorong Bapak untuk mendirikan usaha budidaya ikan ini? Dan kapan usaha ini didirikan dan mulai merintis? Pertama itu dari turun-temurun, dari kakek, ayah, lalu turun-temurun ke anak-anak. Pertama turun-temurun. Yang kedua faktor geografis, karena di sini kan air melimpah. Coba kamera di ke air. Air sini melimpah, ada sumber air. Itu namanya Ngudal di sebelah utara Desa Ngerajek. Yang kedua ada bendungan dari Sungai Pabelan yang diresmikan oleh pemerintah tahun setelah erupsi Merapi. Ya. Yang ketiga itu faktor ekonomi, karena prospeknya menjanjikan. Karena dari budidaya ikan itu lebih tinggi daripada untuk kalau kita pertanian padi atau apa, hasilnya lebih banyak kalau di usaha ikan. Kalau boleh tahu dari kapan sih usaha ini tuh didirikan? Kalau usaha didirikan ini kan baru, tapi yang lama di sebelah sana itu tahun 2000. Tahun 2000 berarti sekarang 2023, berarti udah 23 tahun. Oh, 23 tahun. Lumayan lama ya Pak, sudah Ya. lama. Tapi kalau kita dulu itu cuma tradisionalnya, udah dari saya kecil udah sering istilahnya memelihara ikan udah, tapi kan dulu belum kayak seperti ini, udah ada punya sendiri, punya kolam sendiri, punya lahan sendiri. Dulu masih nyewa di pasar ikan Ngerajek, sebelah BPIS Balai Benih Ikan Sentral Desa Ngerajek. Kalau boleh tahu di sini ikan apa sih ya yang dibudidayakan ya? Yang utama itu 3 kalau yang di sini. Bawal, patin, braskap. Bawal, patin, braskap. Tapi petani di sini juga ada yang nila, kawes, ikan emas, sama nelem. Nelem itu kalau sekarang itu cairannya kayak ikan terapi. Nah, seperti itu. Itu semuanya di sini membudidayakan, tapi yang untuk utamanya 3. Bawal, patin, sama braskap. Nah Pak, kan tadi itu jenis-jenis ikannya tuh banyak. Nah, berarti itu pakannya itu sama atau beragam? Untuk jenis makanan dari masing-masing ikan itu beda-beda. Itu kalau yang
dari pabrik itu namanya kan pelet, itu ada yang 781 min 1 itu untuk bawal, patin, sama ikan yang sisik-sisik kayak tawes, terus nila, ikan mas, sama nilem itu bisa. Tapi alangkah baiknya kalau yang kayak nila, tawes, grass-cup, sama nilem itu yang agak istilahnya proteinnya enggak terlalu bagus juga enggak apa-apa, karena soalnya itu cuman dikasih kotoran ayam sama kotoran ikan buih aja udah bisa. Tapi kalau untuk yang bawal sama patin harus itu apa, produk dari pabrik. Terus usia produktif per ikannya itu, per jenis ikannya itu beda-beda atau terus sama? Beda-beda. Kalau untuk bawal itu minimal yang udah 2 tahun baru bisa untuk pembenihan, untuk di istilahnya di breeding. Itu untuk bawal. Patin juga 2 tahun. Grass-cup juga 2 tahun. Tapi kalau nila, tawes, ikan mas itu 1 tahun udah bisa. Kalau ikan di sini tuh apakah harus ada perawatan khusus seperti kadar airnya harus seperti apa gitu, suhunya atau apa? Yang paling jelimet itu bawal sama patin. Kalau yang tawes, nila, grass-cup sama nilem itu enggak ada pemeliharaan yang khusus. Tapi kalau untuk patin sama bawal memang harus khusus. Soalnya kalau patin itu pH-nya harus pas, terus suhunya harus pas. Kalau enggak nanti dia enggak berkembangnya juga kurang, banyak yang mati. Contohnya seperti yang itu, Mas, coba di yang di dalam situ, yang di dalam apa itu, plastik itu kalau khusus patin harus seperti itu, dikasih atasnya dikasih penutup kayak plastik UV. Itu biar apa, suhunya stabil seperti itu terus. Enggak, kalau untuk patin kok suhunya itu perubahannya drastis, dia akan stres selalu mati. Kalau boleh tahu Pak, di dalam usaha ini kira-kira sudah berapa banyak model ya yang dikeluarkan? Kalau modal itu sebenarnya ya banyak, tapi kan kita bertahap, nggak langsung jadi seperti ini, kita bertahap. Tapi kalau untuk totalnya, untuk sini sama yang sana kan ada 2 ya, itu kurang lebih 700 juta. Itu tempat sama semua peralatan 700 juta. Kalau harga ikan dalam kuantitas tertentu itu berapa ya Pak? Apakah ada perbedaan harga ikan berdasarkan kualitas, usia, atau yang lainnya? Semua ada perbedaan dalam hal harga itu karena ada ukuran, kualitas juga. Tapi yang pokok itu yang ukuran. Untuk ukuran, per ukuran itu masing-masing beda. Contohnya, kalau bawal ukuran 79 sama 912 itu beda. Kalau yang ukuran 79 itu 275, tapi kalau 912 itu harganya Rp325. Itu tergantung ukuran, size. Nah, untuk membedakan antara ukuran-ukuran, kita pakai saringan yang emang sudah didesain dari pembuat pabrik. Itu yang contoh, tolong ambilin Mas, itu yang ukuran 57. Semua beda-beda. Lebih 13. Oh
Iya Pak, gimana sih caranya membedakan mana ikan bawal jantan dan ikan bawal yang betina? Kalau untuk jantan sama betina khusus untuk bawal, kalau kasat mata kita lihat langsung itu nggak bisa membedakan. Yang udah pakar saja nggak bisa membedakan kalau nggak dipegang, kita balik, kita lihat, mohon maaf, alat kelaminnya. Nggak bisa. Kalau kasat mata tetap nggak bisa. Beda kalau sama lele, sama nila, sama ikan mas. Kita lihat aja udah tahu itu betina, itu jantan. Tapi khusus untuk bawal nggak bisa. Harus kita lihat alat kelaminnya. Contohnya gini, seperti tadi udah dipoto belum? Sudah. Nah, kita kan pakai plastik itu. Kita lihat alat kelaminnya. Kalau dia, maaf, kalau dia agak lebar, lalu kita urut, kok dia ini perutnya gendut, kita urut kok nggak ada apa-apa, itu pasti betina. Tapi kalau perutnya ramping, walaupun dia kenyang tapi ramping, dia nggak begitu lebar, alat kelaminnya lubangnya nggak begitu lebar, kita urut, ada cairan putih, kita urut tapi pelan-pelan urutnya, itu cairan putih, itu pasti jantan. Kalau untuk apa bentuknya kita nggak bisa menentukan itu jantan atau betina kalau kasat mata, kalau nggak dipegang, nggak dilihat apa alat kelaminnya, kita nggak bisa. Kalau secara spesifik nih, apa sih kesulitan dalam merawat ikan bawal itu? Kalau kesulitan itu tergantung musim sebenarnya. Musim, kalau musimnya dia musim kawin, contohnya itu dari bulan 11 November sampai Mei akhir, itu kelihatannya kesulitannya sedikit. Tapi setelah itu Juni, Juli sampai nanti September itu, wah itu kendalanya banyak sekali. Kita bahkan sering buang-buang biaya, tapi produksinya nggak berjalan dengan yang kita harapkan. Itu gara-gara apa itu? Faktor cuaca, Oh, musim faktor cuaca. dia kan juga ini kayak musim kawinnya itu dari bulan itu sampai ke bulan ini. Habis itu dia udah, walaupun disuntik berapa kali tetap dia nggak akan keluar. Walaupun betinanya perutnya udah gendut, udah ada telur, tapi kan belum musimnya kawin. Tetap dia walaupun dipacu pakai suntikan, obatnya ditambahin, pasti tetap nggak bisa maksimal. Keluar pun, kalau keluar tetap nggak jadi. Jadinya sedikit banget. Persentasenya ini mungkin cuma 5%. Nah, itu kan kita udah biaya banyak, tapi produksinya cuma 5%. Itu nanti petani yang mau nebar aja, kalau cuma sedikit dia juga nggak mau petani. Soalnya apa? Lahannya juga luas. Kok cuma dikasih 5.000 ekor kan juga istilahnya nggak cocok dengan lahan yang segitu luasnya kan. Jadinya kan mending kalau pas habis udah nggak produk, kita berhenti dulu. Makanya ini pas dia nggak produktif, kita berhenti, tapi kasih makan terus biar nanti pas dia musimnya kawin badannya gemuk, telurnya juga bagus, di dalam perut juga udah tua. Pas nanti musim kawin, wah baru kita suntik. Kira-kira itu jangkauannya berapa lama setiap sekali musim kawin gitu ke musim kawin berikutnya? 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun sekali. Bib induk betina itu disuntik itu 1 tahun sekali. Oh. Jadi kita punya induk ini hampir 400 ekor. 1, 2, 3, 4, ini 400 ekor.
per minggu nyuntik satu, per minggu nyuntik satu betina, 2 bejantan. Tapi kalau untuk bejantan enggak 1 tahun sekali, dia bisa 3 kali. Maksudnya gini, ini udah betina 1, terus bejantan 2. Habis itu kita sortir terus. Kalau betina kita sortir untuk tahun berikutnya. Tapi kalau bejantan kita taruh di tempat yang belum disuntik, dia udah punya sperma lagi, dia kita kasih makan yang bagus-bagus, spermanya dia akan tumbuh lagi, masih bisa untuk membuahi betina yang lain. Itu untuk kalau pejantan 1 tahun ini bisa 3 sampai 2 kali sampai 3 kali. Tapi kalau khusus betina cuma 1 tahun sekali. Ya. Mungkin cukup segitu aja pertanyaan yang bakal kita kasih, karena makasih banget Bapaknya udah memberikan kita banyak pelajaran, banyak info, banyak ilmu. Kita benar-benar mengucapkan makasih banget. Semoga ini bisa jadi manfaat buat kita ya, tambahan pengetahuan lagi. Siapa tahu besok Akbar mau jadi pembudidaya ya ikan kan. Harusnya ini juga bisa, soalnya apa? Di tempat ini juga airnya juga memungkinkan, udah memungkinkan sama seperti yang di sini soalnya. Ya, mungkin cukup sekian. Jadi teman-teman segitu dulu ya wawancara kita dengan Bapak Fauzi. Mungkin kalau ada informasi nanti kita tambahin lagi di video selanjutnya. Dadah.